Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan salam sejahtera dan salam dalam kasih Kristus kepada kita pada malam hari ini dimanapun berada. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kembali kita dalam acara Mesbah Keluarga malam hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, keluarga kita bersama-sama untuk menyaksikan acara Mesbah Keluarga ini, dan kita berdoa supaya kuasa lawatan Tuhan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mengawali acara kita malam hari ini, maka kita akan dipimpin dalam pujian Saudari Tati untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kita berikan pujian kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiap-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti.
setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan mujizat akan terjadi dalam hidup kami malam hari ini. Dalam memberikan kekuatan, memberikan kami kelegaan Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa memberkati dan memelihara setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada malam hari ini Tuhan. Kami ada percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kegiatan mesbah keluarga malam hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kegiatan kami malam hari ini. Dan Kau berkati Tuhan setiap seluruh dan jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti mesbah keluarga malam hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati dan dilawat oleh Roh Kudus Tuhan, dan mengalir dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan membuka ya mesbah keluarga kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, kita akan memuji nama Tuhan malam hari ini. Anggur baru dicurahkan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Membawa korban dan ucapan syukur bagi
kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan dalam firman Tuhan. Lebih luas dari samudra, kasih Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, Kau selalu memelihara hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sambil pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Pujiannya meneguhkan dan menguatkan hati kita, Bapak Ibu dimanapun berada malam hari ini. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abahnya Pendeta Helmina Hasibuan. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan kasih Tuhan, kasih Kristus di dalam setiap hidup kita, keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam juga Bapak Gembala. Haleluya. Bagaimana kabar Ibu? Dahsyat luar biasa. Sehat semua? Amin. Puji Tuhan.
Jadi silakan Bu menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian pada malam hari ini. Bagaimana kasih itu supaya terus bertumbuh dan juga semakin ya bertambah-tambah mungkin dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mari kita Bapak Ibu pemirsa dan semua kita yang ada saat malam ini, kita satukan hati kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami panggil Engkau dalam nama Yesus. Hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan masih izinkan kami untuk boleh datang berdoa dalam misbah keluarga saat malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau terus berkati kami, berkati diri kami, berkati keluarga, berkati semua kami, supaya semakin hari semakin kelihatan segala perbuatan baik Tuhan dalam hidup kami, dan kelak kami akan boleh menyaksikannya. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih, seluruh pemirsa yang pada saat malam hari ini bersama dengan kita. Sungguh luar biasa pertemuan kita dengan sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Ayo, mari kita sama-sama malam hari ini menggali dan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kebetulan malam hari ini tema dari misbah keluarga yang saya bawakan adalah kasih yang ditingkatkan dalam keluarga. Ya, tidak kebetulan nyanyian yang kita baru naikkan ya berbicara tentang kasih Allah yang sungguh luas, lebar, dalam, tidak terhingga, tidak terduga. Itulah kasih Allah. Berangkat dari kasih itulah kita untuk melakukan kasih kepada diri kita, keluarga, dan sesama kita. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Yang saya tekankan adalah bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, kalau kita mendefinisikan kasih ini sebenarnya sangat luas, tidak ada batasannya. Kasih itu kadang orang mengartikan adalah suatu perasaan atau suatu tindakan kita kepada orang lain. Itu kasih. Lalu Thomas Aquinas juga mendefinisikan kasih seperti ini. Kasih itu adalah persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Bukankah tadinya manusia dalam pertama sekali telah ada jurang pemisah, yaitu dosa sebagai jurang pemisah. Lalu Allah menjembatani melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus supaya kita kembali manusia ini berdamai dengan Allah. Nah, dalam suratnya yang kedua ya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menyatakan tentang sukacita, ya, sukacita karena jemaat Tesalonika ini ditemui oleh Paulus penuh dengan kasih antara satu dengan yang lain. Dan Paulus juga melihat kasih yang mereka punya itu kian hari kian bertambah-tambah. Artinya bertumbuh. Tidak sia-sia pelayanan Paulus di Tesalonika. Rupanya satu dengan yang lain saling diikat, ya, bagaikan rantai yang tidak terputuskan. Itulah kebanggaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mereka saling mengasihi dengan kasih yang bertambah.
Ya, maka dikatakan di dalam ayatnya ini kasih itu makin kuat, ya. Jadi kalau kasih makin kuat, maka apapun yang menggoncang keluarga, menggoncang ya satu kumpulan atau satu jemaat, maka tidak akan tergoyahkan karena mereka kuat. Nah, jadi adalah kehendak Allah bagi kita juga semua supaya kasih itu makin bertambah dan saling mengasihi. Teristimewa tekanannya pada malam hari ini adalah untuk keluarga. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Ya, Bapak Ibu Saudara, seluruh pemirsa, kita boleh cross check dengan keadaan keluarga. Karena bicara tentang kasih dalam keluarga, kasih itu semakin hari semakin dingin. Bukan semakin bertambah, semakin dingin, semakin tidak dirasakan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan sesama anak, saudara yang kasih, anak dengan temannya. Nah, untuk itu pada saat malam hari ini kita mau belajar bagaimana kasih yang dingin ini. Apa ini terus ya dibiarin? Apa ini terus tidak perlu diselesaikan? Oh tidak, kita harus ya lihat dan perbaiki serta tingkatkan. Untuk itu bagaimana kita atau Bapak Ibu Saudara yang kasih dapat menambah-nambahkan kasih tersebut yang dikatakan oleh Paulus tadi. Bagaimana kasih dapat bertambah? Yang pertama adalah jika kasih disadari dan dihargai oleh semua orang. Kasih ya. Kelihatannya bicara tentang kasih sepertinya sepele atau biasa. Tetapi ini sebenarnya kunci dari seseorang untuk sukses dalam keluarga, kunci dari seseorang untuk kuat ya dalam rumah tangga atau dalam segala apapun, dalam bersahabat ya. Karena kalau kita melihat bentuk-bentuk kasih ini ya, di dalam bahasa aslinya saudara kasih terdiri dari 4 bagian. Ada kasih agape, kasih yang paling tinggi saudara kasih. Ada kasih eros, kasih diantara orang yang sedang menjalin cinta. Ada kasih filia saudara kasih ya, kasih diantara orang yang bersahabat. Ada kasih storges, kasih antara keluarga, ayah dan anak-anaknya saudara kasih. Nah ini semua dibungkus dengan kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Nah jadi kita harus sadari bahwa kasih itu dalam kehidupan setiap orang perlu. Dan kasih itu semua berangkat dari Yohanes 3:16 yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Titik tolaknya adalah dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini mencakup pada kita manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang tadinya kita jatuh berdosa jauh dari hadapan Tuhan, telah diperdamaikan oleh Tuhan. Ya. Jadi sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Allah kita, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan kita beroleh hidup kekal. Percaya kita akan firman ini, kita katakan amin. Nah, saudara yang kasih, dari kitab Yohanes 3:16 ini juga meliputi suami dalam keluarga tentunya ya. Istri, anak-anak, orang tua, kakek kita, nenek kita. Maka wajarlah kita saling mengasihi ya. Semua tidak dibatasi ya lingkup keluarganya. Kita harus mengasihi. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Dia sudah mengorbankan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi pengorbanan yang lain Bapak Ibu Saudara yang kasih, untuk mendamaikan kita, semua anggota keluarga kita yang mungkin selama ini ya clash atau tidak baik hubungannya, kita sudah diperdamaikan. Kenapa lagi kita nggak bisa meningkatkan
Ya, kasih itu. Seharusnya kita harus sadar bahwa kasih itu harus kita hargai. Sumbernya tadi dari Bapa kita di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih dapat bertambah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, jika disadari dan dihargai oleh setiap anggota keluarga, baik sebagai ayah, ibu, anak-anak. Kita menghargai taruhan nyawa Tuhan untuk menghidupkan kasih itu di dalam diri kita manusia. Jadi dimanapun kita berada, kapan saja, baik atau tidak baik waktunya, mari kita hargai kasih yang sungguh luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Allah. Dan itulah yang kita lakukan. Ayo kita belajar bersama. Tidak ada kita yang sempurna. Semua kita ada kurang, ada lebihnya. Tapi kita saling menutupi. Kasih banyak menutupi kesalahan dan kekurangan. Yang kedua, kasih dapat bertambah jika kita mengasihi diri sendiri. Ini diri kita ini perlu kita kasih. Ya, ini tubuh kita ini perlu kita kasih. Ingat dalam kitab Roma dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah diam. Ayo kita jaga siapa kita ini. Tubuh kita ini ketika telah ditebus Tuhan, bukan tubuh kita saja, tapi tempat roh Allah diam. Kenapa kita harus rusaki? Kenapa kita tidak rawat baik-baik? Kenapa kita harus rokok? Kenapa kita harus ini dan itu, saudara kasih, yang akibatnya mengganggu kestabilitasan tubuh kita dan kesehatan kita. Ayo kita menghargai diri sendiri ini, karena ini ciptaan Tuhan. Mustahil untuk kita mengasihi orang lain kalau kita gak mengasihi diri kita. Jadi jika kita mengasihi diri kita, otomatis kita bisa memunculkan kasih kita kepada keluarga. Ya, kalau kita sehat, maka keluarga kita pun akan sehat, ya kan? Keluarga yang sehat, gereja pun akan sehat. Semakin besar, ya, skop dari kasih tersebut kita buktikan. Nah, kalau keluarga sudah sehat, maka jelas gereja kita menjadi kuat. Seisi keluarga kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Maka dalam kitab Mazmur berkata, aku dan seisi rumahku, ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, kata Yosua juga, dan ya dalam Mazmur, mari kita beribadah. Akan beribadah. Jadi keluarga yang kuat itu otomatis hatinya pun membara dan berkobar kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bisa berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Karena apa? Kasih itu kian hari ditingkatkan, ditambah-tambahkan, menjadi kuat. Nah, penting kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, memiliki rencana hebat bagi kita. Banyak sekali rencana Allah pada kita, ada fokusnya, ya. Nah, hal ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, teristimewa dalam keluarga. Jadi saya ingatkan kita untuk tetap fokus, perbaiki dulu keluarga kita. Jangan sampai ada di antara anggota keluarga yang jauh menghindar dari Tuhan. Tapi ayo ajak, bangunkan, bangkitkan anak, suami, istri, seisi keluarga untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kasih dapat bertambah jika kita dapat mempraktekkan pengampunan. Saya berkata tadi, ya, kita bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang menuju kepada kesempurnaan. Mungkin kita pernah salah, pernah lalai, pernah jatuh bangun dalam dosa. Setiap kita pasti mengalami hal seperti itu. Tapi sebagai keluarga,
Mari kita saling mengampuni. Kalau selama ini menyakiti, tapi sekarang saatnya kita memerlukan pengampunan. Tentunya pengampunan yang datang dari Bapa. Kita harus saling membangun dan saling menyembuhkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kasih yang kita lakukan itu hanya sebentar. Tapi kalau kita berada di dalam ikatan kasih Kristuslah yang menyempurnakan kasih kita, sehingga sampai Tuhan datang, keluarga kita menjadi keluarga yang sempurna, siap menyongsong kedatangannya di udara permai. Inilah sebagai renungan misbah keluarga kita malam hari ini. Saya percaya kita semua pemirsa yang mengikuti acara ini pasti diberkati, dikuatkan. Jikalau keluarga hari ini sedang berantakan, rusak, broken, mari datang kepada Tuhan. Belajar mengasihi satu dan lain. Ampuni suami, ampuni istri. Rangkul, peluk anak-anakmu supaya keluarga itu menjadi keluarga yang kokoh dan kuat. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi satu lagu pujian. Mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari surga memenuhi. Setiap kami yang mendengar sabdamu saat malam hari ini akan dikuatkan, diteguhkan. Kasih yang datang dari Tuhan, yang sumbernya dari Bapa di surga. Biarlah kami boleh mempraktekkan itu Tuhan, bukan saja hanya berkata-kata, tetapi kami boleh berbuat lebih banyak lagi. Terlebih dalam keluarga kami. Kemungkinan ada keluarga yang rapuh, yang hancur, tidak ada sinar Kristus, tidak ada kasih. Hari ini mari Engkau datang turun dalam setiap keluarga. Orang tua dengan anak, suami dan istri, anak dan orang tua, mari Engkau Tuhan perbaiki keluarga yang sudah hancur. Karena Tuhan menginginkan keluarga yang kembali dipulihkan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi kepala gereja, kepala keluarga, Dialah yang akan memulihkan rumah tanggamu saat malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, engkau akan mengalami lawatan kuasa Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa. Semua kami yang sudah menyaksikan, mendengarkan firman ini, diberi kekuatan, kemenangan, serta diberikan pemulihan dalam seluruh kehidupan kami, baik keluarga maupun pribadi kami, kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah mendengar sabda kami, sabda Tuhan buat kami saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah diberikan atau dibagikan kepada kita malam hari ini. Dan saya percaya dimanapun kita berada, biarlah kasih Kristus senantiasa bertambah-tambah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Ketika kasih itu semakin kuat, iman kita semakin bertambah-tambah, maka kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, acara kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan jumpa kembali di dalam acara yang sama pada minggu yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.